Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat care for life. Selamatkan satu jiwa, sambung seribu asa. Sobat BSMI dimanapun Anda berada, selamat datang di Podsmi, podcast BSMI Kota Blitar. Di sini kita akan ngobrol santai, berbagi cerita, ilmu dan inspirasi teman-teman seputar dunia kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa para sahabat BSM dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe dan like, dan juga bisa berikan komentar kepada di channel kami. Jangan lupa tonton video-video kami sebelumnya agar bermanfaat untuk teman-teman sahabat BSMI dimanapun Anda berada. Di video kali ini kita akan membahas bersama teman saya ini seorang fisioterapis dan juga relawan BSMI Kota Blitar, teman-teman. Ini seorang terapis. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Rosyida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Rosyida? Alhamdulillah luar biasa, senang sekali join di sini di Podsmi BSMI Kota Blitar. Ya. Mbak Rosyida bergabung di BSMI tahun berapa? Bergabung di BSMI tahun 2018. 2018 ya. Yeah. 2018 baru menginjakkan kaki di Blitar. Sebelumnya lulusan dari mana, Mbak? Saya lulusan Malang. Malang ya. UMM. Berarti aslinya Blitar aslinya. Aslinya Blitar. Oh, baik aslinya Blitar ya, teman-teman. Aslinya Blitar. Berarti Mbak Rosyida ini lulusan dari UMM Malang. Betul. Tadi UMM Malang. Jadi teman-teman yang UMM jangan lupa tonton di channel BSMI dan juga subscribe ya. Mungkin bisa like, share juga bila bermanfaat. Kali ini kita bersama dengan Mbak Rosyida. Mungkin sudah kenal saya ya? Sudah sekali, Mas. Sudah ya? Iya. Di balik layar. Di balik layar ya. Kali ini bersama dengan Mbak Rosyida saya akan membahas profesinya Mbak Rosyida, yaitu fisioterapi ya. Betul sekali. Fisioterapi. Jadi fisioterapi ini kalau teman-teman mungkin di rumah sakit sudah familiar ya, sudah familiar. Tapi di kalangan umum itu masih antara yang ini terapi medis dan terapi tradisional ya. Alternatif ya, masih dibedakan antara terapi medis dan terapi tradisional. Padahal ini sama-sama terapinya, tapi mungkin dari segi keilmuan sangat berbeda ya Mbak ya Rosyida. Sepertinya begitu ya. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan Mbak Rosyida apa itu fisioterapi dulu. Oke, namanya fisioterapi tapi orangnya ini fisioterapis teman-teman. Fisioterapis. Jadi teman-teman fisioterapis ini mungkin ada di seluruh negeri ya teman-teman. Seluruh negeri. Kemungkinan begitu ya, karena ada ikatannya di setiap daerah. Dan ini lulusannya berapa kalau lulusan saat 2018 itu semuanya? Wah, kalau saya sebenarnya lulusnya tahun 2017 Mas. 2017. Angkatan itu 100 kalau zaman saya. Oh, banyak juga ya. Iya, tapi kan ini cuma di UMM, nggak tahu kalau di univ-univ yang lain ya. Oh iya. Mungkin bisa universitas lainnya yang menonton channel kita bisa jumlah berapa lulusannya ya. Iya, banyak banget sebenarnya Mas Nyu ya, tapi mungkin banyak karir di luar juga kali ya. Iya. Kurang tahu. Jadi fisioterapis ini teman-teman melalui pendidikan formal di bangku kuliah. Ada teman-teman kita yang lulusan D3, ada yang S1, D4, profesi, bahkan sekarang juga sudah ada S2 fisioterapi begitu. Oh, S2 fisioterapi masih juga ada? Sudah ada S2 fisioterapi yang jadi bukan kedokteran biomedis atau fisiologis tapi pure S2 fisioterapi. S2 fisioterapi. Kalau di perawat itu kan ada berapa bidang sub S2 itu, kalau di fisioterapi ada berapa kira-kira? Nanti masuk di spesialis Mas Nyu. Kalau itu spesialis ada berapa itu kira-kira? Banyak sebenarnya, juga tapi ya? kok saya nggak ingat ya berapa. Coba tak ingat-ingat ya. Ada saraf,
ada geriatrik, pediatrik, olahraga, kardiovaskular, kardiorespirasi, terus banyak ya pokoknya. Banyak juga. Banyak pokoknya. Jadi ada juga fisioterapi haji, Mas Nyu. Oh, fisioterapi haji itu ngapain aja fisioterapi? Kemungkinan ikut rombongan haji ya, mau fisioterapi pasien-pasien yang butuh jemaah-jemaah yang butuh fisioterapi di sana. Mungkin. Oh gitu, ya. Saya juga belum ke sana, Mas, jadi belum tahu ya. Baik, kalau ini pertanyaannya Mbak Rizida, kalau sebenarnya itu fisioterapi itu lebih kepada siapa saja yang bisa kita layani untuk fisioterapi itu? Oke, kalau mungkin fisioterapi sendiri mengembalikan dan mengoptimalkan gerak dan fungsi, biasanya kan ditemui di lapangan banyakan ngefisioterapi pasien-pasien stroke. Tapi sebenarnya dari mulai bayi bahkan ibu hamil habis melahirkan itu bisa di fisioterapi ketika ada gangguan. Ataupun mengoptimalkan gerak dan fungsi, misalkan atlet yang habis cedera ataupun pasca operasi patah tulang ataupun pasca tirah baring yang lama mungkin karena penyakit-penyakit yang kronis ya Mas Nyu, itu biasanya membutuhkan layanan dari fisioterapi. Jadi siapa aja yang bisa di fisioterapi? Jawabannya semuanya bisa ketika ada gangguan dalam fungsi dan gerak tubuh. Jadi bisa dibantu sama fisioterapis. Kalau gini, kalau kita seperti ini kan, kalau kita bangun tidur itu seperti pegel-pegel itu apakah juga butuh di fisioterapi ya kayaknya? Bisa tuh, kayaknya curcol ya Mas Nyu ya? Curcol ya? bisa banget. Tapi sebenarnya semuanya kan bisa dicegah ya. Bisa dicegah ya. Cegahnya bagaimana itu kalau saat bangun tidur biar enggak pegel semua itu? Ini sebelum ngomongin treatment sebenarnya saya juga begitu Mas. Bagaimana kalau kita curhat aja nih? Sebenarnya kita ngobrol santai. Jadi curcol boleh. Jadi kadang-kadang kita yang tahu tapi kita nggak melakukan, itu sangat mungkin terjadi teman-teman. Jadi mungkin postur kita sejauh ini waktu ngantor banyak menunduk, atau yang mungkin semua ke arah depan, ke arah meringkuk begitu ya, kayak masak ke depan, nyuci baju ke depan, ke kantor, ngetik-ngetik juga ke depan. Kita juga lupa Mas Nyu untuk gerakan yang gini, peregangan ke arah sebaliknya dari sesuatu yang bisa kita lakukan begitu. Nah, ini Mbak Rizida, saya penasaran sekali ini. Biasanya kan kita datang ke fisioterapi itu sudah pasien-pasien yang sudah terminal gitu ya, terminal atau sudah terus jawabannya nemen baru diberikan ke fisioterapi rehab medik ya. Itu kalau untuk bayi, kemudian untuk bayi kan mungkin masih belum bisa merasakan, masih bisanya nangis, itu bisa di fisioterapi juga ya? Sebenarnya kalau kasus-kasus bayi yang kita temukan di lapangan sebenarnya mulai dari 0 bulan, dari 3 minggu sudah ada pasien saya, tortikolis Mas Nyu. Tengeng. Iya, jadi mungkin menyusus di salah satu payudara atau tidak dibolak-balik jadinya nengel sebelah begini. Oh gitu. Ataupun adik-adik yang dengan waktu persalinan ada gangguan, jadi nyangkut tangannya, jadi ear palsy, jadi tangannya sebelah tidak bergerak, itu juga ada ditemukan di lapangan. Kalaupun anak-anak yang di atas itu dengan keluhan Down syndrome, cerebral palsy, itu juga bisa kita bantu karena ada keterlambatan tumbuh kembang. Jadi kalau bedanya kalau di umur sampai 5 kan ada pijat bayi ya, itu masuk dalam pendidikannya fisioterapi enggak? Oh iya, pijat benar. Bayi itu Bisa. Tapi kalau pijat bayi sendiri, spa itu biasanya untuk pasien-pasien normal, sehat. Oh gitu. Kalau yang di fisioterapi gangguan gerak fungsi ini lebih ke adik-adik yang berkebutuhan. Yang berkebutuhan itu biasanya sudah dideteksi umur berapa? Biasanya dari lahir sudah ada.
ada. Berarti kelihatan. sudah kelihatan ya itu. Untuk yang sudah baru lahir itu sudah diketahui bahwa ini akan tumbuh kembangnya. Biasanya seperti hidrosefalus Oh, itu kan gitu. kelihatan Mas Nyu. Tapi ada beberapa anak-anak itu yang mungkin sudah 6 bulan kok belum tengkurap. Nah itu baru diperiksakan baru ketahuan. Atau sudah misalkan usia 2 tahun 3 tahun belum berdiri, belum jalan, belum duduk begitu. Kadang-kadang ada yang telat ya. Untuk memeriksakan anak-anaknya ada yang Kan seperti itu. biasanya kalau di luar di orang awam itu kan bakal ya nggak iso mlaku. Ditunggu aja. Tunggu kan iso dhewe. Iya itu pilihan. Itu atau butuh stimulus umur berapa? Maksudnya kita kan ada step by step bagaimana perkembangan dari bayi ya anak itu dari dia harus tengkurap umur berapa, kemudian harus duduk umur berapa, harus bisa berjalan umur berapa kan? Itu kalau kita deteksi lebih awal itu bagaimana itu? Sangat membantu benar Mas Nyu. Kalau semakin cepat diketahui, semakin cepat penata laksanaan ataupun mungkin kolaborasi dokter spesialis anak, saraf mungkin, fisioterapi itu bakal lebih mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Lebih gitu. optimal ya. Kan kita ya pengennya optimal ya guysku ya. Ya. Ya, teman-teman kalau butuh fisioterapi bisa datang ke Klinik Rahmat Medika. Ini bersama Mbak Rusida, ini relawan BSMI yang bekerja di unit usaha BSMI Kota Blitar di Klinik Rahmat Medika Kota Blitar. Ini kita menyinggung sedikit tentang mitos di masyarakat. Yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah mitos ini apakah harus orang tua ini yang harus di fisioterapi. Kan kebanyakan fisioterapi yang datang ke rumah sakit itu mesti kebanyakan orang lansia ya. Jawabannya mitos ya, semuanya bisa. Semuanya bisa ya, dan sudah dijelaskan tadi semuanya baik dari anak bayi sampai dengan lansia boleh di fisioterapi, tapi harus diidentifikasi dulu. Jadi tidak ujuk-ujuk minta fisioterapi, tapi minta konsultasi kepada fisioterapi dulu apakah perlu di fisioterapi atau tidak. Bahkan ada Mas Nyu yang keker itu kok fisioterapi kenapa ya? Oh ini ternyata cedera waktu nge-gym. Ada. Kalau yang profesional kan kayaknya sudah ada yang gym profesional itu masih membutuhkan fisioterapi. Ada dong. Oh, ada ya? Ada. Ya kan yang namanya profesional ada kadang-kadang ketekliknya atau apanya ya. Kalau orang Jawa itu kan apes deh, kalender. Iya, kadang ya ada apesnya begitu ya. Jadi kan sekuat-kuatnya kita masih butuh orang lain kayaknya begitu ya. Iya. Makna hidup. Quotes by Mas Nyu. Baik, yang selanjutnya ini terkait mitos ini. Apakah yang fisioterapi itu cuma soal otot dan sendi aja yang diperbaiki? Apakah ya? Tidak. Jadi ada pernafasan, ada HR apa Mas? Iya, kayak gitu juga dan lain-lain. Nadi, HR, nadi ya, nadi. Iya. Bagaimana nadi kita biar teratur. Kemudian apa lagi Mbak? Selain otot dan sendi itu banyak sekali kretek-kretek itu masuk. Itu tulang rawan kali ya atau cairan sendi. Waduh banyak ini kalau dibahas kretek-kretek itu ya. Kretek-kretek. Jadi inget kretek kabel Mas. Next episode ya. Jadi nanti kita akan bahas kalau subscribe-nya yang like banyak, nanti kita akan bahas kretek ya nanti bersama Mbak Rusida nanti ya. Kali aja ada narasumber yang lebih kretek daripada saya juga ya. Ada kali aja ya. ada. Mungkin bisa komentar, saya mau datang ke podcast BSMI membahas kretek itu bisa. Boleh. Ya, selanjutnya ini Mbak Rusida, kalau kita bahas tadi sudah kita bahas terkait mitos tidak
semua usia bisa di fisioterapi, kemudian tidak 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 otot dan sendi saja yang diperbaiki oleh fisioterapi. Yang ini yang lebih intens itu apakah dengan fisioterapi sekali datang itu langsung bisa top chair itu kan? Kalau kasus-kasus tertentu kadang-kadang ada loh Mas. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada yang pasiennya ngilang. Kadang. Tapi kebanyakan nggak cuma satu kali treatment teman-teman. Biasanya kalau yang saya ketahui, yang untuk pasien-pasien dengan stroke hemiparese kelemahan sebelah itu biasanya berapa kali kunjungan untuk bisa jalan normal, kemudian bisa menggunakan tangan untuk aktivitasnya itu berapa lama biasanya? Itu tergantung banyak faktor Mas Nyo sebenarnya. Kalau golden period pada stroke, rehabilitasi pada stroke itu 6 bulan golden period yang bisa kita pacu. Tapi ya kadang-kadang di rumah nggak mau latihan, kadang-kadang keluarga nggak support, ataupun fisioterapinya banyak bolosnya, ataupun orangnya motivasi rendah, itu juga berpengaruh. Pasiennya motivasinya rendah, jadi putus asa. Ataupun memang kerusakannya lebih banyak. Kalau di CT scan lebih banyak areanya, atau di area-area yang susah yaitu ya lebih lama daripada yang mungkin areanya kecil, pasien disiplin, fisionya disiplin, keluarga juga support, itu tambah cepat. Tapi kalau berapa waktunya, kalau saya sendiri tidak pernah memberikan waktu ke pasien. Mas. Berarti yang bisa menentukan berapa lamanya berarti pasiennya sendiri berarti ya. Sama Gusti Allah, Mas. Iya, sama Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesembuhan. Ya. Tapi ya 6 bulan itu kita maksimalkan, karena 6 bulan pertama itu pesat-pesatnya. Pesat-pesatnya untuk perbaikan kondisi. Perbaikan neurotransmitter pada otak. Woi, neurotransmitter ya. Jadi penyambungan syarafnya. Jadi kalau lebih lama berarti nanti rapuhnya di saraf nanti ya. Kayaknya begitu. Kayaknya begitu ya maksudnya. Kayaknya kita bahas di lain SKS Mas kalau itu. Ya, itu tadi perbincangan kita terkait profesi fisioterapi, apa itu terkait semua usia bisa di fisioterapi, dari bayi sampai dengan lansia bisa di fisioterapi, kemudian tidak memulut tentang otot dan sendi yang di fisioterapi aja. Kemudian untuk fisioterapi itu bisa tidak instan dalam fisioterapi. Jadi butuh kesabaran dan juga ketelatenan dalam baik itu dari petugas sendiri, kemudian pasien dan juga keluarga. Semuanya harus mendukung. Jadi mata rantai kesembuhan itu harus berkesinambungan biar sembuh pasiennya. Oh iya. Dan jangan takut ke fisioterapi teman-teman. Kadang-kadang takutnya, waduh diapain ini kok teriak-teriak ini pasiennya. Enggak. Nanti disetrum-setrum atau untuk kasus-kasus yang ini Bell palsy itu bisa ya untuk di fisioterapi. Bell palsy yang wajah merah sebelah ya Mas ya. Iya, Bell palsy. Kita kan baru belajar tentang Bell palsy. Ya. Sempat bedah jurnal ya Mas ya. Yeah. Bisa membantu untuk kasus-kasus Bell palsy. Bell palsy ya orang sepuh semua ya enggak, anak-anak juga. Jadi Bell palsy itu bukan tangannya separuh lemes, tidak pun cuma wajahnya aja. Kalau ada kelemahan separuh wajah begitu. Bahasa Jawa ini melotrok. Iya. Jadi lemes semua, jadi tidak kencang-kencang ini semua, berarti ada sebelah. Tapi lucunya Bell palsy ini banyak penyebabnya Mas Nyu. Enggak cuma yang seperti orang-orang angin saja, ya benar angin juga bisa masuk ya. Tapi banyak sekali ternyata ketika kita ini bahas. Jadi nggak perlu berobat fisioterapi tok, kayaknya kurang ya guys. Jadi itu masih harus ada
Kolaborasi. Kolaborasi sama dokter spesialis saraf itu. Kadang-kadang THT juga Mas Nyo. Oh, THT juga. THT itu di apanya? Kemungkinan di saraf telinga pendengaran itu ada pendengaran infeksi juga. itu Oh, gitu. terus menekan saraf yang ke arah muka. Oh, iya. Berat ini jadinya. Berat ini nanti. Potong-potong Nanti akan durasinya lama ini. Itu saja para sahabat BSMI dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe dan juga like channel kami agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bersama saya Pak Ahmad dan juga Rosida di sini. ya Mbak Rosida. Tunggu video-video kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.